cuma gini bahwa ada prestasi yang sulit dikalahkan oleh mungkin para pemimpin daerah lain oleh Pak Ridwan Kamil karena udah bawa 2 kali juara. Jadi PR-nya kalau memang nanti rezekinya ke Mas Pram dan Bang Dul, ya tolong dikalahin prestasinya Pak Ridwan Kamil. Amin. Jadi 3 kali lah minimal. Ya, jadi 15 kali ya berarti ya. Enggak, jadi 3 kali minimal ya. dalam 5 tahun 3 kali lah gitu. Sekarang sudah 11 kali juara ya. 11 jadi nambah 3 jadi 14 lah. Ya. Dua calon yang belum menyampaikan pendapatnya saya berikan kesempatan. Kalau boleh jangan terlalu panjang. Saya mulai dengan Bung Ciko dulu deh. Bung Ciko silakan. Kalau janji-janji mau memberikan sesuatu nanti setelah menang susah karena terbatas dan lain sebagainya. Nah, gimana solusinya? Jadi memang menarik terkait dengan kota Jakarta ya. Kalau kita bicara soal APBD memang kelihatannya mentereng 80 sekian triliun. Dan memang artinya ini kan selalu karena dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Tapi kita lupa bahwa Jakarta ini udah keburu besar, keburu maju sehingga cost-nya juga artinya lebih tinggi. Dan 85 triliun itu sesungguhnya dikit. Kalau kita bicara soal visi misi digabung teman-teman bapak-bapak yang ada di kanan saya ini semua dan visi misi kita, saya rasa-rasanya 85 triliun itu nggak cukup. Makanya di paslon kami, Mas Pram dan Bang Dul, khususnya ini adalah pemikirannya Mas Pram, ada 2 hal yang akan dilakukan untuk meningkatkan PAD. Yang pertama, kita bicara soal pajak misalnya. PPh selama ini ada 70% yang masuk ke negara itu adalah PPh-nya orang-orang dan institusi yang NPWP-nya NPWP DKI. Tetapi kembalinya ke DKI sebagai pendapatan itu bagi hasilnya hanya 5%. Mas Pram berkomitmen untuk kemudian ketika terpilih nanti untuk melobi pemerintah pusat. Dan untuk meminta bagaimana caranya supaya kita bisa dapat 20% bagi hasilnya. Dan itu rasa-rasanya fair. Bukan sesuatu yang muluk-muluk. Tetapi kembali lagi hal-hal seperti ini kan hanya bisa dilakukan oleh sosok-sosok yang paham, sosok-sosok yang mempunyai jaringan, sosok-sosok yang mempunyai kedekatan khusus dengan birokrasi dan juga mengetahui betul sistem-sistemnya. Dan Mas Pram itu tentunya orang yang kita anggap paling pas untuk bisa melakukan negosiasi seperti itu. Jadi kalau kita bicara soal visi misi, mohon maaf Pak Agus, kita juga harus bicara tentang sosok siapa, who's bringing the message gitu, siapa yang membawa pesan ini. Kalau enggak kan visi misi yang bagus bisa juga Aiman aja yang maju kalau gitu. Kalau cuma adu visi misi doang, artinya sosok itu juga harus kita lihat dan kita meyakini Mas Pram bisa. Itu yang pertama. Sebelum saya lupa ya, ada yang lagi yang kedua. Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana kita bisa memberdayakan silpa anggaran yang sekian triliun, ambil aja 2,5 triliun atau sampai 3 triliun dalam setiap tahunnya untuk dimasukkan kepada dalam Jakarta Funding yang kemudian bisa diinvestasikan tempat lain dan hasilnya juga akan bisa dinikmati oleh warga Jakarta tadi untuk bagaimana bisa merealisasikan visi misi yang telah dituangkan di karena banyak silpa DKI banyak ya. Banyak. Tapi scientifically traded protection. Lebih dari 60 tahun, STP telah meningkat bahwa peraturan dan nanti kebijakan ikut peraturannya harus dilihat juga. Betul. Karena kalau dilihat jadi mandek. Betul. Ya kan, ini dari 3 ini kan ada yang sudah direstui presiden, ada yang belum. Nah ini masuk juga loh ini. Harus hati-hati juga gitu. Kan sebetulnya presiden tidak boleh lah. Maksudnya direstui gimana maksudnya? Ya ada yang foto bersama mendorong supaya pilihlah ini gitu. Itu Jawa kan? Tengah. Jawa Tengah. Tapi kan ada juga. DKI ada juga? Ya ada, tidak langsung, belum Mana langsung. fotonya mana? Biar kayak tadi kan tadi. Tadi fotonya ditunjukin tadi. Maksud saya gini, kalau itu supaya enak jalannya, janjinya jalan, tidak kepentok-pentok dengan peraturan dan sehingga kebijakannya bisa jalan. Itu saja. Mumpung masih karena sekarang di DPR. Nah, kalau saya tanya balik ke Mas Agus, yang nggak realistis kira-kira menurut Mas Agus yang mana nih? Yang akan memberikan apa? Dari ketiga calon tadi ini. kan janji yang saya ingat itu kan Petranya Ahok mau dipakai lagi. Betul. Pasti. Terus banjir itu kan nggak sedikit. Betul. Kami ya kan? sepakat. Dan itu yang saya wanti-wanti supaya itu betul-betul ada. Kalau internet misalnya. Jalan. Ya kalau internet juga kan kita infrastrukturnya Jakarta seberapa banyak? Kata tadi 80% ya. Nah sisanya seperti apa? Nanti bagaimana tarifnya, apakah sama dengan tarif yang kita yang sudah punya internet itu atau gratis? Kalau gratis berarti ada subsidi. Nah hal itu yang kalau subsidi boleh tidak mensubsidi
bagaimana mengklasifikasi kayak listrik itu. Ini regulasi ya? Iya, masuk ke regulasi nanti kan ke kebijakan. Uangnya, regulasinya. Ya, nanti di DPRD DKI kan yang paling besar masih PDIP ya? Atau sudah PKS? PKS. Oh, PKS. Nah itu kan juga perlu perlu diperhatikan supaya tidak terganjal Ya. di peraturannya, itu saja. Oke, kalau untuk RW, dana RW? Ya RW itu kan memang untuk penyelesaian masalahnya RW betul, daripada RT satu-satu pusing kita. Ya di tempat saya ada 14 RT gitu, jadi RW-nya ada 5. Ya memang RW-nya lalu, terutama untuk misalnya bansos-bansos gitu. Atau untuk hal-hal lain. Atau untuk membina gizi. Ini kan juga banyak sekali program yang sudah berjalan, tapi itu akan dilebur karena ada badan gizi sekarang kan, yang tentu akan masuk ke tempat-tempat yang di Pak Sus tadi sampaikan. Baik, silakan Pak Sus. Baik ya, inilah keunggulan dari pasangan Tito karena Pak Ridwan Kamil pernah jadi wali kota, pernah jadi gubernur, ya setidak-tidaknya sudah punya pengalaman yang Jawa Barat itu penduduknya 5 kali Jakarta, tapi anggarannya hanya 37 triliun. Nah, sementara Jakarta dengan penduduk 1/5-nya Jawa Barat dengan anggaran sekarang yang diketok ini 85,1 triliun. Nah, jadi nanti begini Pak Agus. Pertama jelas Pak Ridwan Kamil kan bersedia ke Jakarta karena memang juga permintaan Pak Prabowo ya. Yang gambarnya kemarin juga ada ya. Tapi sudah ada gambarnya juga untuk menunjukkan bahwa mereka memang beliau ini tentu dengan adanya nanti inline dari pemerintah pusat, maka dukungan anggaran pemerintah pusat mudah-mudahan tentu akan lebih mudah. Satu ya. Nah yang kedua, nanti prinsip kami tadi dalam membangunkan ada desentralisasi dan ada kolaborasi. Nah dalam konteks kolaborasi ini nanti dana-dana itu tidak mesti dari APBD. Ya, dari PAD, PAD-nya sendiri sebenarnya Jakarta mestinya dari informasi yang saya sudah terima dari para pegawai-pegawai yang sudah pensiun itu sebetulnya masih bisa ditingkatkan. Nah itu dari sisi berarti meningkatkan sumber PAD. Nah yang kedua kami tentu dengan kolaborasi akan memanfaatkan dana-dana CSR. Dana CSR ini sebetulnya dari perusahaan-perusahaan itu bisa kita arahkan untuk misalnya pengentasan kemiskinan atau dalam konteks lingkungan misalnya kita akan menanam 3 juta pohon, mungkin mereka bisa kita libatkan. Nah yang ketiga, ini Pak, tapi jangan nanti menaikkan pajak daerah. Ya, karena itu pasti nanti akan ditentang. Ya, bahkan nanti begini, kita modelnya insentif Pak. Insentif misalnya. Pak, pertanyaan bagus. Pajak mau naikin nggak Pak? Ya tentu kita kan kalau itu kan sangat-sangat fleksibel ya. Malah bisa diturunkan juga mungkin. Nggak janji, jawabannya nggak janji gitu ya. Jadi IMB-nya dan sebagai PBB kan zaman Ahok itu turun terus naik lagi gitu sekarang. Ya jadi nanti yang ketiga Pak, ini kan ada juga dana yang sebetulnya potensi besar di Jakarta yaitu dana zakat. Ya, nah Basnas ini ya ini bisa kita kolaborasi juga. Dalam konteks tadi mengentaskan kemiskinan dan sebagainya. Nah jadi hal-hal seperti ini yang akan kita coba dengan kolaborasi ini akhirnya potensi dana tidak semata-mata dari PAD yang kita pungut tapi ada potensi-potensi lain. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk ketiga pasangan calon. Saya mau dengar dulu dari nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke, baik. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan pada Bung Diki Sumarno. Ketua Umum Jakmania. Silakan Bung Diki. Ini lagi rame nih Jakmania nih. Iya. Jadi Jakmania gimana nih? Ketua kami. Ketua Bang Effendi. Assalamualaikum semuanya. Bentar, Ketua Bang Effendi. Ketuanya Pak Sus juga? Ketuanya Bang Kun juga? Bang Ciko ketuanya juga? Jakmania, oke silakan. Ya, assalamualaikum para calon wakil gubernur yang saya hormati. Ada Bang Ciko ya, Bang Ciko mewakili Bang Dul ya. Bang Dul berhalangan hadir, ada Mas Kun, ada Pak Sus.
baru pertama kali ketemu nih sama Pak Suswono nih. Baru pertama ini ketemu. Oke, oke. Mungkin pertanyaannya sederhana. Ada dua pertanyaan penting yang mungkin bisa dijawab. Mungkin Ketiga calon ya? ya ketiga calon silakan nanti. Tapi mungkin Pak Sus yang pertama nanti kalau urutannya yang pertama ya. Kayak dendam banget sama Pak Sus, kenapa nih? Enggak ada dendam, aman. Silakan. Yang pertama, justru karena belum pernah ketemu, jadi mau kenal, Oh, oke. mau tahu gitu loh. Bagaimanapun juga Pak Sus kan adalah salah satu yang mungkin akan jadi wakil gubernur di Jakarta gitu loh. Makanya pertanyaannya, penting nggak sih masyarakat bola di Jakarta? Yang kedua, bagaimana caranya biar Persija main terus di Jakarta? Karena kita ada 2 stadion besar nih, ada GBK sama ada JIS. Nah, dua-duanya nggak bisa dipakai nih. Contohnya kayak kemarin tanggal 6, Persija harus main di Pekansari, Bogor, jauh. Akhirnya tadinya bisa 20.000, 30.000 penonton, cuma bisa nggak sampai 10.000 karena tribunnya yang di Pakansari itu cuma utara sama selatan. Nah, sementara kita punya nih stadion nih, ada JIS nih direnovasi karena memang dipakai konser. Memang kami paham bahwa JIS juga butuh hidup, dia juga butuh pemasukan, makanya mungkin ada konser-konser segala macam. Dan GBK dipakai untuk timnas karena GBK kan memang punyanya seknek kan, punyanya negara. Nah, menurut para calon wakil gubernur, 2 hal tadi, apakah penting masyarakat sepak bola di Jakarta? Seberapa pentingkah? Lalu bagaimana cara membahagiakan kami? Yang kedua, bagaimana caranya biar Persija terus main di Jakarta? Itu aja, makasih Bang Aiman. Oke, silakan Pak Sus. Ya, terima kasih Pak Sidiki ya. Jadi ini memang betul juga, baru pertama kali kita langsung bertemu nih. Jadi tetapi gagasan-gagasan kami untuk bagaimana membesarkan Persija ini sudah saya sampaikan di beberapa talk show yang ada ya. Tapi intinya begini ya, jadi memang sepak bola ini adalah olahraga yang paling populer ya. Dari mulai anak-anak sampai kakek-kakek pun senang ya dengan olahraga itu ya. Dan tentu kalau istri saya bahkan ya orang Kemayoran ya, memang juga Jackmania betul gitu ya. Bulan hadir ini di sini nih, istri saya. Jadi memang saya nikah juga di Kemayoran. Nah, jadi intinya bahwa tidak boleh sampai dulu menjadi kebanggaan betul nama-nama pemain-pemain Persija ini cukup dikenal betul sejak kecil. Saya memang penggemar Persija ya. Nah, jadi intinya adalah bagaimana agar kita membangun JIS kan tujuannya apa tadinya? Kan agar punya markas kan. Nah, kok setelah dibangun malah akhirnya Persija di sini nggak bisa jadi markas Persija di situ. Ini berarti kan ada masalah kan? Nah, saat tadi kan prinsip keadilan tadi yang dalam konteks membangun Jakarta ini, prinsip yang kami ridho yang akan kedepankan adalah adil. Nah ini kita bagaimana supaya Persija ini menjadi kebanggaan lagi untuk kita ya. Nah, maka kita akan dahulukan apa? Akses ke JIS-nya dulu nih. Memungkinkan nggak itu bisa segera dipercepat ya supaya dimungkinkan untuk itu. Yang kedua yang lebih utama lagi adalah bagaimana supaya ya tidak dibebankan dengan biaya yang kemudian pada akhirnya Persija tidak mungkin bisa main di JIS. Ini sesuatu yang sangat kami sayangkan. Oleh karena itu tentu kami akan memberikan ya semacam kayak PSO lah kepada BUMD supaya ada subsidi untuk Persija. Sehingga Persija akan bisa main di JIS sebelum katakanlah kalau memang karena ada gagasan juga kan karena mau membangun stadion baru misalnya. Tetapi yang lebih utama kira-kira gimana memanfaatkan JIS ini. Nanti kita bicarakan dengan Jackmania misalnya gimana yang terbaik. Apakah dengan subsidi ya sehingga bisa kemudian artinya Jackmania tidak ataupun Persija tidak rugi ketika menyelenggarakan pertandingan ini. Ya sebenarnya sini Pak Sus, maaf ya Bang Eman langsung. Silakan. Artinya gini, kalau harga sebetulnya nggak ada masalah. Persija pasti bisa sewa gitu loh. Kalau harga JIS, kondisi JIS saat ini adalah tidak bisa digunakan karena renovasi setelah digunakan untuk konser. Kan pertanyaannya kenapa kok dipakai konser ya? Karena JIS juga butuh pemasukan untuk maintenance segala macam kan. Karena katakanlah pemasukan JIS itu dari bola aja, kalau cuma dari bola Persija itu satu musim hanya 17 kali kandang loh. Anggaplah satu pertandingan sewanya cuma 1M, berarti cuma 17M pemasukan buat JIS tuh. Anggaplah hitung-hitungan kasarnya itu ya. Nah artinya kan memang wajar kalau stadion itu butuh pemasukan lain dari konser dan lain-lain. Cuma kan hari ini bagaimana caranya biar mengatur, makanya ini pasti adalah tugasnya pemerintah nih. Pemerintah harus hadir. Kebijakan seperti apa? Karena JIS itu punya Jakpro BUMD. Dia wajib untuk ada pengembalian modal, ada untung dan lain-lain sebagainya. Karena jangan sampai JIS dibangun ini jadi ya udah cuma jadi cuma jadi bangunan yang nggak bisa dipakai untuk Persija gitu loh. Bahwa masalahnya bukan uang sewa, karena sewa berapapun Persija pasti bisa, asalkan bisa main aja.
ada lapangan aja. Hari ini Persija mau main di mana bingung, nggak ada lapangannya. Itulah makanya kan ya kita harus main di Bantul, main di mana. Nah, jadi itu Pak Sus, maksudku kira-kira kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintahan selanjutnya mengenai JIS ini gitu loh. Ya tadi supaya mengurangi tadi konser-konser tadi sehingga artinya JIS Persija bisa banyak kesempatan main di sana. Makanya kita tadi BUMD ini kita berikan yang namanya public service obligation. Ya ada kita backup dari anggaran APBD ya agar mengurangi kapan kan sekali-kali untuk konser oke lah enggak masalah. Tetapi jangan sampai mengganggu kemudian latihan Persija. Itu prinsipnya. Siap. Oke. Selanjutnya mungkin silakan. dari yang kedua Mas Kun. Ya, Halo. Jadi saya ini lahir dan besar di Jakarta. Ya. Oke. Ini gara-gara menjadi wakil gubernur aja bilang klub sayangan nggak? Nah, kita coba tanya. Terakhir nonton Persija kapan? Terakhir nonton Persija kapan Mas Kun? Di TV kayak di TV kemarin. Kemarin nonton nggak waktu Persija menang 4-1 berapa tuh? 4-1. Ya. Nonton nggak lawan Madura United? Nonton ya? Ya, saya banyak nonton replaynya. Oke, siap apa-apa. Nggak, tapi emang ada yang nonton replay juga, jadi nggak apa-apa, lanjut aja. Iya. Jadi saya selebrasi juga pada saat replay. Baik, ya. Jadi intinya adalah bagaimana 17 kali kandang, pertandingan di kandang ini harus menggunakan apakah itu GBK atau JIS ya. Dan ada dua hal yang saya melihat bagaimana ini bisa dilakukan ya. Yang pertama adalah Jakmania crowdfunding. Jadi para Jakmania yang ingin memberikan dukungan atau kontribusi ya, itu bisa mereka memberikan sumbangan, tetapi nanti imbalannya adalah bagaimana mereka bisa punya akses eksklusif kepada klub tersebut ya. Itu yang pertama. Yang kedua dengan CSR. Jadi kita sebutnya sebagai CSR Jakmania. Kita akan mendorong para perusahaan untuk juga bisa berkontribusi untuk dukungan kepada Persija atau Jakmania khususnya dan ujung-ujungnya untuk kekuatan Persija. Kemudian yang ketiga kita ingin masukkan aplikasi pertandingan itu di dalam Jaki Jakarta Kini. Ya, seperti kita ketahui Jaki adalah super apps ya. Nanti di situ ada pembelian tiket, nanti di situ ada berita eksklusif ya mengenai Persija dan juga Jakmania. Kemudian di sana juga ada nanti program loyalitas ya. Loyalitas seberapa jauh Jakmania ya, sehingga nanti semakin dia mencintai juga akan diberikan reward ya, penghargaan. Kemudian yang berikutnya adalah forum diskusi ya antar Jakmania sehingga bisa saling mendukung satu sama lain, dan juga nanti NFT ya, NFT yang nanti memperlihatkan bagaimana kreativitas ya dalam mendesain NFT yang ada. Jadi itu ada beberapa hal, tetapi yang jelas kita ingin Persija ini bisa bukan saja di level nasional gitu ya, tetapi juga di level global. Baik. Makasih Bang Kun, mau ini dikit menanggapi sedikit Bang Eman. Apa yang disebutkan oleh Mas Kun tadi sudah kami lakukan sebetulnya. Jakmania punya aplikasi, kita database-nya lengkap, kita pernah main NFT, hampir semua digitalisasi Jakmania sudah dilakukan. Kami punya semua database anggota-anggota kami dari tingkat wilayah sampai ke paling atas. Jadi itu nanti kalau memang ada rezekinya di paslon nomor 2 mungkin bisa dikawinkan saja nanti. Baik, terima kasih Bang. Ya, terima kasih. Kalau buat Bang Ciko pertanyaannya beda ya, berarti boleh ya? Database-nya ini udah lengkap sebenarnya. Udah lengkap. Kalau Jakmania udah terstrukturnya udah lengkap data-data. Silakan. Kalau buat Bang Ciko beda pertanyaan. Boleh, silakan. Silakan, bukan ini. Ini aja mungkin gini. Karena udah siap jawab yang Enggak, jangan. harus beda karena kan bukan cawagupnya. Jadi enak. Jadi lebih susah. Karena tim nih, Bang Ciko kan timnya paslon nomor 3. Yes. Ini harus lebih susah gini. Harus lebih susah ya, setuju. Ngeri. Pak Ridwan Kamil saat menjabat sebagai koreksi kalau salah wali kota Bandung dan gubernur Jawa Barat itu sudah membawa Persib Bandung juara 2 kali. Ya kalau nggak salah, seingat saya, kalau nggak salah dua kali deh, gitu. Nah, berarti kan kalau Mas Pram dengan Bang Dul nih belum pernah bawa tim apa-apa jadi juara nih. Nah, kira-kira bagaimana caranya
dari tim Mas Pram dan Bang Dul ini untuk melebihi prestasi Pak Ridwan Kamil yang sudah membawa Persib Bandung juara 2 kali. Itu mungkin. Ngeri ya pertanyaan. Ini pertanyaan atau nyindir sih maksudnya? Nah, bukan maksudnya memang bertanya. It's a test. Jadi pada prinsipnya gini, ini akan dijawab dalam pernyataan saya nanti di tengah-tengah mungkin ya. Tapi pertamanya kita harus juga bicara soal Persija dulu. Apa sih Persija itu? Orang selalu bilang Persija itu Jakmania. Menurut saya enggak hanya Jakmania. Jakmania yang katanya anggotanya juga masif 2 juta. Saya rasa Persija fansnya lebih banyak dari itu. Yang tidak harus Jakmania. Saya yakin ibu-ibu yang ada di sini yang bukan anggota Jakmania juga ketika menonton Persija juga sorak-sorai ya, ketika gol itu ada langsung tepuk tangan dan bergembira, bukan nonton replaynya kemudian tepuk tangan dan divideoin ya, tapi itu kan ada yang kemarin begitu. Jadi intinya Jakarta itu harus lebih Persija. Tadi yang saya sampaikan di awal bahwa Mas Pram dan Bang Dul betul-betul memikirkan bagaimana DKI ini akan berubah menjadi DKJ. Artinya apa? Akan banyak hal-hal yang memang khas Jakarta yang harus mulai ditonjolkan seperti budayanya misalnya. Makanya hari ini saya pakai cukin, ya kan? Mas Pram dan Bang Dul juga menggunakan itu. Terkait dengan sepak bolanya misalnya Persijanya. Persija ini harus menjadi bagian dari city branding daripada Jakarta itu sendiri. Kita harus bisa meniru daerah-daerah lain, bahkan negara-negara lain. Ada PSG, Paris Saint-Germain misalnya, di Paris kan juga tim sepak bolanya udah menjadi bagian dari city branding itu sendiri. Nah, bagaimana caranya? Caranya lah salah satunya adalah banyak hal yang memang masih menghambat itu. Apa? Kalau Persija main banyak orang takut pergi naik mobil kemana-mana ya. Ini jujur bukan hanya Persija, bahkan klub-klub sepak bola di daerah-daerah lain. Nah ini yang harus dirubah dan bagaimana cara mengubahnya. Tentunya peran Pemprov harus betul-betul ada. Artinya apa? Tadi kembali menjadikan Persija duta bagi Jakarta. Salah satunya apa? Menjadikan itu friendly bagi masyarakat. Gimana caranya? Memperkenalkan wajah-wajah pemainnya misalnya. Kita taruh di reklame-reklame untuk menyampaikan pesan-pesan sosial misalnya, pesan-pesan ke masyarakat. Jadi nggak selalu kita harus pakai influencer-influencer yang udah dipakai untuk hal-hal yang lain dan bahkan jadi tumpang tindih. Kadang-kadang dia ngomong ini, ngomong itu, ngomong ini, jadi nggak nyambung gitu ya. Tapi bicara soal kota, bicara soal sebenarnya kebersihan, menghindari tawuran misalnya, itu bisa menggunakan wajah-wajah dari pemain-pemain Persija. Dan itu mungkin ya? Bahkan sangat mungkin dong, dan itu dilakukan. Iya dong, dan sangat mungkin dan sangat punya korelasi. Artinya Persija juga harus mempunyai sumbangsih bagi bagaimana anak-anak muda di Jakarta ini kemudian untuk menjadi maju dan berpikir. Nah, dengan sendirinya, dengan kepopuleran Persija itu dan membangun itu sendiri, tentunya hal-hal seperti keinginan untuk menjadi juara itu akan lebih bisa tercapai, ya kan? Tanpa popularitas, tanpa dukungan, semangatnya juga pasti akan berkurang. Semangatnya dari mana sih? Sponsor kan juga jadi lebih semangat kalau Persija udah menjadi duta bagi kota yang kita cintai ini, dan kota yang paling besar kok di Indonesia, pusat perekonomian nasional dan menuju kota global dan lain-lain, dan Persija harus kita libatkan untuk itu. Nah, ketika itu juga bagaimana kita memikirkan soal Jakmania, tentunya teman-teman di Jakmania juga harus diberikan mainan dalam tanda kutip, ya kan, supaya apa? Ini kan anak-anak muda. Saya juga punya anak, Mas Pram juga punya anak yang usia-usianya sekitar 20-an, ya kan, dan bahkan di bawah itu. Artinya apa? Kita tahu banyak energi berlebih dari anak-anak muda ini yang kemudian tidak tersalurkan. Nah, ini juga bagaimana Pemprov bisa memberdayakan mereka, misalnya ketika bicara soal JIS. Kenapa sih JIS nggak dibikin kios-kios yang kemudian menampilkan UMKM yang betul-betul murni produk teman-teman dari Jakmania, dan bisa diberdayakan juga mereka bekerja di situ. Tapi kembali lagi, tadi ada pertanyaan soal lapangan, ya. Kalau kita bicara JIS, betul. Kalau JIS hanya mengandalkan Persija, ya nggak bisa. Cuma 17 miliar dalam setahun. Makanya Mas Pram dan Bang Dul tanggal 5 November kemarin kalau nggak salah udah pernah mengatakan bahwa akan menjadikan lapangan VIJ di Petojo sebagai base camp, bukan home base ya, tapi base camp. Base camp itu artinya apa? Jadi bisa berlatih kapanpun tanpa diganggu, gitu. Itu yang penting. Kadang-kadang kan bukan hanya pertandingan ya, orang kan mesti latihan. Latihannya di mana? Yang betul-betul bisa setiap hari berlatih tanpa diganggu bahwa akan ada konser di sini, akan ada kegiatan-kegiatan lain. Makanya VIJ di Petojo itu menjadi base camp, dan itu ada historisnya. VIJ ini kan nama pertamanya Persija tahun 1928. Dia didirikan di bulan 28 tanggal 28 November ya kalau nggak salah ya. Berarti bentar lagi mau ulang tahun, tepuk tangan dulu dong. Setelah pilkada, sehari setelah pilkada,
Persija itu ulang tahun dan mudah-mudahan mendapatkan pemimpin yang betul-betul cinta dengan Persija itu. Oke, baik. Terima kasih. Baik. Thank you. Singkat saja, singkat. Karena waktu udah habis, silakan. Tapi singkat saja. Ya, thank you Bang Ciko. Tapi pesannya cuma gini bahwa Yes. ada prestasi yang sulit dikalahkan oleh mungkin para pemimpin daerah lain, oleh Pak Ridwan Kamil karena udah bawa 2 kali juara. Jadi PR-nya kalau memang nanti rezekinya ke Mas Pram dan Bang Dul, ya tolong dikalahin prestasinya Pak Ridwan Kamil. Amin. Jadi 3 kali lah minimal. Ya, lah. jadi 15 Dalam kali 5 ya berarti ya. Ya, enggak, Jadi 3 kali 14 minimal kali ya. dalam 5 tahun 3 kali lah gitu. Sekarang sudah 11 kali juara Sekarang ya. udah 11 Persija. jadi nambah 3 jadi Nambah 3 14 jadi lah. 14. Iya, 14 masih. kali juara setahun. Amin, amin, amin. 5 tahun, oke, baik. Baik, jadi kita berikan tepuk tangan untuk Bung Ciko, Bang Kun, dan Pak Suswono. Kita akan kembali saat lagi dan sesaat lagi ini akan ada kejutan karena antar mereka ini, antar para calon ini akan tuker kado. Apa isi kadonya kita simak nanti selepas jeda.